Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah bersinergi dengan Kementerian Pertanian melakukan kunjungan lapangan ke Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi di Subang, Jawa Barat. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi merupakan salah satu produsen benih padi yang memiliki tugas menetapkan standar cara bertanam padi yang sesuai standar nasional Indonesia dalam mencukupi kebutuhan pangan di seluruh Indonesia. Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah bersinergi dengan Kementerian Pertanian melakukan kunjungan lapangan ke Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi di Subang, Jawa Barat untuk melihat langsung proses akselerasi produksi padi sebagai salah satu upaya membangun ketahanan pangan di Indonesia. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas menetapkan standar cara bertanam padi yang baik, kemudian akan dijadikan standar nasional Indonesia sebagai salah satu produsen benih padi untuk mencukupi kebutuhan pangan di seluruh Indonesia. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi Muhammad Tamrin menjelaskan, hingga saat ini BBPSI Padi telah mengembangkan 307 macam varietas padi unggulan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BBPSI Padi juga memiliki peran dalam memproduksi benih padi bersertifikasi yang termasuk ke dalam kelas benih penjenis atau BS, benih dasar atau FS, dan benih pokok atau SS. Adapun varietas benih yang dihasilkan oleh BBPSI Padi adalah varietas unggul baru yang telah dilepas oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jadi di BSIP Padi memang ini fokusnya untuk memproduksi benih sumber ya. Di samping itu juga melaksanakan kegiatan-kegiatan layanan standarisasi ya, khususnya padi. Jadi sampai hari ini ya, BSIP Padi itu sudah menghasilkan kurang lebih 307 varietas padi di seluruh Indonesia ya, varietas unggul padi yang tersebar di seluruh Indonesia, dan ini telah dimanfaatkan oleh stakeholder kita ya, pengguna kita. Benih-benih semua sumbernya dari sini. Apriliana selaku peserta kunjungan lapangan ke Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi sekaligus sebagai analisis kebijakan media di Biro Data dan Informasi, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Kementerian Sekretariat Negara juga turut mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengakselerasi produksi pangan utamanya padi seperti optimalisasi lahan rawa, pompanisasi hingga penanaman padi gogo yang diharapkan dapat mengubah keadaan Indonesia dari ketergantungan impor menjadi negara pengekspor. Saya kira akan banyak manfaatnya ya kalau banyak orang yang mengetahui informasi semacam ini. Jadi negara kita memang serius gitu untuk melakukan swasembada pangan. Insya Allah kita juga jadi eksportir gitu ya. Pangan Indonesia akan maju gitu insya Allah. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana meminta sejumlah wilayah untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan pada awal bulan Agustus hingga September 2024. Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dan Kebencanaan BNPB, Abdul Buhari, mengimbau kepada pemerintah daerah untuk terus mengawasi hutan dan lahan yang sudah atau rawan terbakar, baik dari udara maupun darat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana meminta semua pihak untuk mewaspadai potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan yang masih tinggi hingga dasarian 1 bulan Agustus 2024. Berdasarkan hasil pantauan satelit tim BNPB secara umum di wilayah Indonesia bagian barat, selama periode tersebut juga belum didapati sebaran awan penghujan yang memungkinkan kerawanan lahan terbakar masih tinggi. Kondisi ini juga sejalan dengan data dari Pusat Pengendalian Operasi setiap Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terhitung sejak dasarian 2 Juli 2024 mayoritas lahan mineral, gambut, dan hutan perbukitan di Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan, seperti Kalimantan Barat, Tengah, Utara, Selatan, dalam keadaan kering yang berpotensi memicu terjadi perluasan wilayah sasaran karhutlah. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam siaran daring Disaster Briefing Karhutla mengatakan, pemerintah daerah melalui satuan tugas gabungan yang sudah dibentuk diperintahkan untuk terus memaksimalkan upaya penanggulan pada lahan yang terbakar agar jangan sampai terus meluas. BNPB pun mendorong satuan tugas di daerah untuk tidak mengendorkan upaya pencegahan dengan terus mengawasi hutan dan lahan yang sudah atau rawan terbakar baik dari udara maupun darat, serta memastikan lahan dalam keadaan basah sehingga dampak perluasan karhutla bisa diminimalisasi. Ini sangat dominan sekali
karhutla di minggu ini di Sumatera hampir seluruh kejadian itu adalah lahan terbakar semua. Ya. Dan alhamdulillah ini masih bisa teratasi, dan provinsi-provinsi prioritas sudah mulai menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Artinya kita juga lintas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Menko Polhukam juga sudah jauh-jauh hari menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Dan sekali lagi ke daerah tentu saja kita himbau untuk melakukan apel kesiapsiagaan, melihat kembali alat perangkat, personil dan anggaran untuk menghadapi periode potensi karhutla dalam beberapa minggu ke depan ini. Meskipun BMKG menyampaikan akan ada dampak La Nina mulai Agustus, tetapi tentu saja frekuensi kejadian karhutla ini harus kita antisipasi terlebih dahulu sambil kita bersiap untuk periode hujan berikutnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto menekankan sinergitas antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas Polhukam selama penyelenggaraan Pilkada 2024. Hal itu disampaikan Menko Hadi dalam berakor kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Nusa Dua, Badung, Bali. Dalam menjaga situasi keamanan selama Pilkada 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto menekankan pentingnya sinergitas dan netralitas dari pihak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Menko Hadi dalam rakor kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Nusa Dua, Badung, Bali. Nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi agar pilkada dapat berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat. Sementara itu, sinergitas bisa dilakukan dengan memetakan sejumlah kerawanan, baik titik-titik lokasi yang rawan hingga kerawanan di ruang cyber. Menko Polhukam juga mengimbau bagi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi pilkada juga perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai elemen pemerintahan yang terdekat dengan penyelenggara pilkada. Sinergitas pemerintah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan pilkada serentak. Maksudnya adalah antara pusat dan daerah ini harus ada koordinasi ya. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota dengan pusat, dengan KPU pusat, dengan Bawaslu pusat. Ini harus terjadi sinergi. Pemirsa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menjelaskan isu pengenaan cukai untuk tiket konser musik masih dalam kajian. Senada dengan hal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengimbau publik agar tidak gegabah menilai wacana sebatas kabar burung. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menanggapi atas isu yang beredar di tengah masyarakat akan adanya ekstensifikasi cukai atau penambahan jenis barang yang akan dikenakan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun beberapa objek ekstensifikasi yang diusulkan namun masih perlu dikaji, antara lain rumah, tiket konser, fast food, tisu, smartphone, MSG, hingga deterjen. Dalam rilis resmi yang dikutip beacukai.go.id, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto mengaku, kabar tentang hal ini mengemuka dalam acara kuliah umum yang digelar Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dengan tema pembahasan ekstensifikasi cukai. Nirwala menyebut kabar terkait pengenaan cukai untuk tiket konser musik baru sebatas usulan dalam upaya penambahan barang yang dapat dikenakan cukai. Menurutnya, pengenaan cukai tidak dapat dilakukan secara serempangan karena ada dasar dan kriterianya. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Senada hal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pun mengimbau publik agar tidak gegabah menilai wacana tersebut, terlebih baru sebatas kabar burung. Menurut Sandi, pemerintah tetap perlu mengutamakan efisiensi dari kebijakan terkait hal itu bila akan diterapkan. Jadi ini lebih baik kita
tidak tanggapi dulu, tapi kita husnuzon. Fokus dulu juga kita ya, fokus kepada isu yang sudah ada di depan mata, tapi kita ingin mendatangkan lebih banyak konser ke Indonesia sehingga kunjungan wisatawan mancanegara yang berkualitas dan juga kunjungan wisatawan kita ke luar negeri untuk menonton konser itu bisa kita maksimalkan, kita bisa optimalkan untuk mereka berwisata di Indonesia aja. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.